I got a feeling that I can't explain. I got a praise in me I can't contain. There is freedom running through my veins, 'cause your love has broken every chain. I wouldn't have made it. Shalom semua, sekali lagi kita bertemu dalam ibadah remaja online kita pada hari ini. Dan kepada rakan-rakan yang berada di asrama MRSM atau asrama sekolah lain, shalom juga kepada kamu semua. Dan mungkin kita bersedih karena kita tidak dapat bersua secara bersemuka disebabkan pandemik yang kita sedang alami pada saat ini, tetapi saya percaya bahwa Tuhan akan sentiasa memberikan kita damai sejahtera dan sukacita di dalam hati kita. Amin. Saya ingin ucapkan selamat beribadah kepada kita semua dan enjoy hadirat Tuhan dan juga renungan firman Tuhan pada hari ini. Shalom, sebelum kita memulakan ibadah online kita, mari kita berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur atas kasih karunia-Mu, atas kebaikan-Mu dalam kehidupan kami yang tidak pernah berkesudahan dari dulu sehingga hari ini. Tuhan Yesus, dimanapun kami berada sekarang, kami percaya Engkau yang akan menutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu agar kami tetap jauh daripada segala sakit penyakit dan juga virus-virus yang ada di sekeliling kami. Biarlah kami dapat menikmati hari kami dengan penuh kekuatan, dengan penuh semangat. Bagi yang sakit, biarlah Engkau sembuhkan. Yang lemah, Engkau beri kekuatan. Yang sedih, Engkau beri penghiburan. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan memulakan ibadah online kami. Kami percaya Engkau yang memberi kami pikiran seorang murid, hati seorang murid, dan juga telinga seorang murid. Biarlah kami dapat memahami setiap pesan-pesan-Mu melalui firman-Mu yang akan disampaikan oleh hamba-Mu. Biarlah Engkau yang memberi kami kefahaman. Biarlah kami dapat terus dibentuk Tuhan. Tuhan Yesus, berkati juga yang melayani, yang bermain musik, yang bernyanyi. Kami percaya melalui instrumen yang dimainkan, melalui vokal yang dikeluarkan Tuhan, kami percaya melalui itu dapat memberkati orang lain. Dan juga biarlah kami terus dipakai menjadi alat-Mu Tuhan, menjadi berkat bagi orang di sekeliling kami. Terima kasih Tuhan, karena Engkau sudah mendengar doa kami. Di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Amin. Mari kita datang kepada Tuhan pada saat ini membawa ucapan syukur kita melalui puji-pujian. Dan bumi pun bergoncang, namun Kau kan setia menjagaku selamanya. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Dengan darah-Mu Kau hapus dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Dan bumi pun bergoncang,
kasih-Mu di sepanjang hidupku. Dengan darah-Mu Kau hapus dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Dengan darah-Mu Kau hapus dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelantaran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Aku memuji-Mu, aku menyembah-Mu. Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelantaran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Aku memuji-Mu, aku menyembah-Mu. Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Lebih baik satu hari di pelantaran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Aku memuji-Mu, aku menyembah-Mu.
Hai semuanya, Shalom. Selamat bertemu di dalam ibadah online SIB Bandaraya Kota Kinabalu. Dan sebelum kita memulakan renungan kita pada pagi ini, mari kita berdoa dan saya akan pimpin kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami kenal, dalam nama Tuhan kami, Kristus Yesus, kami bersyukur buat hari ini yang telah Engkau ciptakan bagi kami, agar kami dapat bersama-sama di dalam hadirat-Mu, walaupun secara online, secara alam maya, tapi kami yakin dan percaya bahwa di dalam hadirat-Mu itu tidak ada jaraknya. Dan kami berdoa bagi mereka yang sempat menonton video ataupun mengikuti ibadah pada kali ini, kami berdoa agar Engkau mencukupkan mereka, memberkati mereka dengan anugerah berkat yang datang daripada Engkau sinari mereka dengan wajah-Mu. Dan adalah renungan yang akan hamba sampaikan pada kali ini bukan menurut kehendak hamba, tapi menurut kehendak-Mu. Dan apabila ia menurut kehendak-Mu, hamba percaya dan kami percaya bahwa firman ini akan dapat membangun setiap mereka yang bersama-sama dengan kami dalam acara ibadah online kali ini. Terima kasih Bapa di surga, ini kami pimpin kami daripada awal, pertengahan, hinggalah akhirnya, dan biarlah nama anak-Mu Kristus Yesus yang sentiasa akan dipuji. Terima kasih Bapa, ini akan kami berdoa hanya dalam nama Tuhan dan penyelamat kami Kristus Yesus. Amin. Baiklah, saya percaya bahwa di mana saja Anda berada itu tidak ada jaraknya jika kita berada di dalam hadirat Tuhan. Amin. Baiklah, mari kita memulakan renungan kita. Kita sama-sama mengambil Alkitab kita. Kita sama-sama membuka. Mari kita buka di dalam Efesus bab 6 ayat 10 hingga 18. Saya akan bacakan dalam bahasa Indonesia, terjemahan baru, ayat 10. Akhirnya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan kuasa-kuasa dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu, ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu, dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi, berdirilah tegak, berikat pinggangkan kebenaran, dan berbaju zirahkan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera dalam segala keadaan. Pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Dengan segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tidak putus-putusnya untuk semua orang kudus. Demikianlah firman Tuhan. Pernahkah Anda melihat tentara Romawi berpakaian? Bagaimana mereka berpakaian? Mari saya tunjukkan. Pakaian tentara Romawi adalah seperti ini. Nah, apabila kita melihat cara berpakaian mereka, mereka mempunyai semua perlengkapan yang baik untuk pergi berperang. Maksudnya, tentara Romawi berpakaian seperti ini adalah untuk menewaskan musuh-musuh mereka. Semasa tentara Romawi ingin berperang, mereka akan berpakaian seperti ini. Mereka mempunyai topi besi, mereka mempunyai perisai dada, mereka mempunyai pedang, kasut, ikat pinggang, dan perlengkapan yang cukup untuk menewaskan musuh-musuh mereka. Jadi, musuh-musuh mereka itu adalah seperti kita lihat dalam beberapa movie, tentara akan melawan tentara yang lain. Jadi maksudnya, dua negara saling berlawan. Tapi, perasaankah Anda bahwa dalam surat Efesus juga menyebut tentang pakaian tentara Romawi ini, mengingatkan kita bahwa perlunya perlengkapan ini di dalam diri kita. Jika kita tengok dalam ayat 13 hingga 17,
Teks ini menyebut tentang perlengkapan senjata. Tapi perlengkapan senjata apa? Yang disebutkan di sini adalah perlengkapan senjata rohani. Maksudnya, kita mempunyai perlengkapan senjata rohani yang telah disediakan oleh Allah sendiri. Bila kita tengok dalam ayat yang ke-10, dia katakan di sini, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Yesus pernah berkata dalam Injil-Injil, dia berkata bahwa kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga. Maksudnya, di dalam kekuatan kuasanya lah kita memperoleh kekuatan itu. Jika kita berada di dalam Kristus Yesus, kita pasti memiliki kekuatan karena Dia adalah sumber kekuatan. Bila kita tengok dalam ayat yang ke-11, dia katakan di situ, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Nah, siapakah musuh kita? Jika dahulu, tentara Romawi, musuh mereka adalah negara-negara yang lain yang menyerang mereka. Itu adalah musuh-musuh mereka. Tetapi, dalam surat Efesus ini berkata, musuh kita adalah iblis. Maksudnya di sini, Allah telah menyediakan kepada kita perlengkapan senjata rohani untuk melawan siapa? Iblis. Iblis adalah musuh kita. Apabila surat ini menyebut kenakanlah, maksudnya di sini Allah sudah menyediakan seluruh perlengkapan senjata bagi kita agar kita dapat melawan tipu muslihat iblis. Bukan perlengkapan senjata fisikal, tetapi perlengkapan senjata rohani. Kita tengok ayat yang ke-12. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan kuasa-kuasa dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Maksudnya di sini kita punya musuh bukanlah sesuatu yang nyata ataupun sesuatu yang kita boleh lihat, tetapi musuh-musuh kita adalah sesuatu yang kita tidak boleh nampak langsung, karena mereka adalah penguasa-penguasa di udara. Kita tidak tahu mereka di mana. Dan apa yang dikatakan di sini melawan kuasa-kuasa dunia yang gelap, itu maksudnya mereka ada dalam dimensi yang gelap. Oleh itu, bila kita tengok dalam Kejadian, Allah pada mulanya memisahkan terang dan gelap. Dan ini adalah sesuatu yang berbeza. Kita sebagai anak-anak terang ataupun sebagai anak-anak Tuhan itu hidup di dalam terang, manakala penguasa-penguasa iblis itu hidup di dalam kegelapan. Jadi maksudnya musuh kita itu adalah mereka yang berada dalam dimensi kegelapan. Itu termasuklah nabi-nabi palsu. Meskipun mereka kita boleh nampak, tetapi ajaran mereka itu bersifat menyesatkan. Kita perlu berhati-hati. Karena itu Allah telah menyediakan perlengkapan senjata rohani bagi kita untuk menentang mereka-mereka yang ada di luar sana, ataupun mereka yang mengajar sesat, iblis yang sentiasa mengacau kita, iblis yang sentiasa mempunyai tipu muslihat. Jika kita tinggal dalam Kejadian, bagaimana Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, ataupun manusia jatuh ke dalam dosa, itu adalah karena tipu muslihat iblis sendiri. Nah, itu kita perlu berhati-hati, karena iblis sentiasa mempunyai cara untuk menjatuhkan kita sebagai anak-anak yang hidup di dalam terang. Kita tengok di sini dalam ayat 13, kita boleh tengok bahwa Allah telah menyediakan perlengkapan senjata rohani. Nah, kita tengok, kita akan sama-sama mengkaji berapa jenis senjata rohani yang Allah sediakan. 13. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah. Seluruh, dia katakan di sini seluruh, bukan separuh, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri. Maksudnya di sini kita akan tetap berdiri jika kita mengambil seluruh perlengkapan senjata Allah, bukan satu, bukan dua, bukan tiga, bukan empat, dan bukan sebahagian, tetapi seluruh, agar kita akan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Maksud yang dikatakan di sini dengan hari yang jahat itu adalah bermaksud hari-hari di mana kita akan merasakan kita diganggu, atau apabila umat-umat Kristen menghadapi penindasan, kita sebagai anak-anak terang mengalami pergumulan yang sangat berat.
itu adalah dikatakan hari-hari yang gelap, karena itulah hari di mana iblis akan masuk campur tangan ke dalam hidup kita, dan dia akan mengombang-ambingkan hidup kita. Tapi apabila kita memiliki perlengkapan senjata rohani yang teguh, kita memiliki semuanya, kita pasti akan tetap berdiri dan menang pada hari tersebut. Jadi 14, dalam ayat 14, jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran. Ini adalah senjata yang pertama, ikat pinggang. Jadi dia katakan di sini adalah ikat pinggang kita itu adalah berbentuk kebenaran. Maksudnya di sini kebenaran yang datang daripada firman Allah. Dan berbaju zirahkan keadilan. Baju zirah ini adalah perisai di dada. Maksudnya di dada kita ataupun di depan kita ini, kita mempunyai keadilan yang datang daripada Allah sendiri. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Kasut ini adalah perlengkapan senjata rohani yang ketiga, sebagai kerelaan untuk memberitakan Injil. Manusia memperoleh damai sejahtera itu adalah melalui Injil. 16. Ini adalah yang keempat. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman. Nah, iman dikatakan di sini merupakan perisai bagi kita sebagai anak-anak yang hidup di dalam terang. Maksudnya di sini tanpa iman kita tidak mempunyai perisai untuk melawan penguasa-penguasa jahat. Apabila kita tengok ke dalam movie atau tayangan, mereka akan selalu mempunyai perisai, karena itu akan dapat membantu mereka mengelak ataupun melindungi mereka daripada serangan-serangan musuh-musuh mereka. Jadi, tapi tidak habis sampai situ. Dia ada sebut di sini dalam ayat seterusnya, Yesus ada menyebut bahwa apakah serangan iblis itu? Ayat 16b, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Panah api ini termasuklah panah api yang dapat melemahkan iman kita. Jika perisai kita tidak kuat, jika perisai kita tidak teguh, jika perisai kita tidak tahan, pada hari itulah kita akan mengalami kekalahan, manakala iblis akan mengalami kemenangan. Maksudnya di situ iman adalah perisai yang penting untuk kita memadamkan serangan-serangan iblis. 17. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Tuhan. Nah, di sini menyebut dua senjata yang penting, ketopong keselamatan dan pedang roh. Ketopong ini adalah topi besi, manakala pedang roh itu adalah pedang lah. Jadi ketopong keselamatan, apabila kita sudah memilih untuk percaya kepada Yesus Kristus, kita sudah memiliki keselamatan yang sejati yang datang daripada Allah. Itu adalah keselamatan. Dan pedang roh yaitu firman Allah. Nah, melalui firman Tuhanlah kita akan percaya kepada Kristus Yesus. Maksudnya di sini apabila kita memiliki keselamatan, secara tidak langsung kita juga menerima firman Allah. Karena kedua ini adalah apa yang kita perlukan di dalam diri kita. Itu sudah memang ada dalam diri kita. Firman Allah itu akan membimbing kita dalam kita melawan roh-roh ataupun penguasa-penguasa yang ada di udara. Keselamatan itu berbentuk topi. Jika kita tengok, kalau sekarang helmet, bila kita tengok orang naik motor kan, mereka akan sentiasa pakai helmet. Itu untuk menjamin keselamatan mereka. Maksudnya di sini ketopong keselamatan yang Allah sediakan itu adalah menjamin keselamatan kita yang akan kita alami sepanjang hidup kita. Kita yang sudah memilih untuk percaya akan tetap selamat karena ketopong itu sudah ada dalam diri kita. Dan pedang itu berbentuk firman. Dan bila kita tengok di dalam movie-movie yang melawan, mereka akan menggunakan pedang untuk melawan. Jadi pedang ini berbentuk firman Allah. Maksudnya firman Allah inilah yang akan membantu kita menyerang iblis ataupun penguasa-penguasa di udara, penguasa-penguasa yang coba menjatuhkan kita. Itulah kita punya pedang. Nah, jadi kita tinggal di sini ada 6 senjata rohani yang Allah sudah sediakan dan Allah sudah berikan kepada kita. Itulah yang kita perlukan dalam melawan
penguasa-penguasa di udara, dan iblis. Ayat yang terakhir, 18. Dengan segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tidak putus-putusnya untuk semua orang kudus. Nah, dalam ayat yang ke-18 adalah ayat yang merangkumi seluruh ayat tersebut, dari ayat yang ke-10 hinggalah ayat yang ke-17. Maksudnya di sini doa dan permohonan kepada Tuhan itulah yang membantu kita di dalam berperang dengan iblis. Maksudnya di sini tanpa doa kita tidak akan mampu untuk melawan tipu muslihat iblis. Doa dan permohonan itu adalah seluruh perlengkapan senjata. Jika kita berdoa dan meminta permohonan kepada Tuhan kita Kristus Yesus, kita pasti akan dapat mengalahkan si jahat. Nah, apabila kita melihat bahwa terdapat 6 senjata rohani yang Tuhan sudah sediakan, itu bermaksud bahwa kita sebagai anak-anak Allah, sebagai anak-anak Tuhan, itu akan sentiasa mengalami satu situasi di mana kita mengalami pencobaan. Jika Yesus juga dicobai oleh iblis, apalagi kita sebagai anak-anak Allah, sebagai anak-anaknya, kita pasti akan terus menghadapi pencobaan yang datang daripada iblis. Tipu muslihat akan terus menghantui kita sepanjang kita hidup di dunia. Tetapi apa yang pasti, Tuhan sudah sediakan 6 senjata rohani ini. Saya pernah mengalami satu situasi di mana kerasukan terjadi, roh-roh jahat terjadi. Jadi pada masa itu, bagaimana kami mengusir roh-roh jahat itu adalah dengan nama Yesus. Kami berdoa dalam nama Yesus dan mengusir roh-roh jahat itu. Roh-roh jahat itu tidak berkuasa jika kita mengusir dalam nama Yesus, karena dalam nama Yesus itu mempunyai kuasa. Apabila kita menyebut dalam nama Yesus, itu berarti kita memohon, kita berdoa kepada Tuhan agar Dia sendiri yang mengusirnya. Dia memakai kita untuk mengusir roh-roh. Kuasa yang kita pakai tersebut adalah kuasa yang datang daripada Tuhan. Tuhan adalah sumber segala sesuatu. Apabila kita mengalami pergumulan, apabila kita mengalami permasalahan, apabila kita mengalami sesuatu yang menekankan jiwa kita, apabila kita mengalami satu permasalahan yang susah untuk kita selesaikan, percayalah bahwa di dalam nama Yesus itu Dia akan mampu mengubahkan segalanya, bahkan mendatangkan terang di dalam kehidupan kita. Meskipun kita sesat, Dia akan menyinari jalan-jalan itu dan Dia akan mengembalikan kita ke jalan yang benar. Jadi 6 senjata ini adalah perlu, tetapi bagaimana kita merangkumi 6 senjata yang penting ini, itu adalah dengan doa. Karena di dalam doa dan permohonan kepada Yesus, kita pasti akan menewaskan tipu muslihat iblis. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk renungan yang telah Kau berikan lewat daripada hamba untuk remaja yang sempat mengikuti ibadah pada kali ini. Bagi mereka yang sedang mengalami permasalahan pergumulan, Bapa di surga, kami berdoa agar Engkau sendiri yang campur tangan ke dalam kehidupan permasalahan demi permasalahan yang mereka alami pada saat ini. Engkau hapuskan serta merta daripada kehidupan mereka, supaya mereka tahu bahwa di dalam Engkau itu mempunyai sinar terang yang akan menyinari hidup-hidup mereka, dan kegelapan tidak lagi menguasai mereka, melainkan Kristus Yesus yang memberi mereka kekuatan, yang memberi mereka jalan keluar untuk mereka dapat menghadapi setiap permasalahan pencobaan yang jatuh ke dalam hidup mereka. Engkau selesaikannya secara pribadi ya Bapa di surga, dan biarlah mereka yang sempat hadir pada hari ini mengikuti ibadah online pada kali ini, mereka akan mendapat satu pelajaran yang akan mampu mengubah kehidupan mereka. Biarlah renungan ini akan terus menerus terpancar di dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa di surga, ini berdoa dalam nama Yesus, amin. Terima kasih dan Tuhan memberkati. Shalom,
Ayat kunci pelajaran kita minggu ini diambil daripada Kitab Efesus bab 6 ayat 18. Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu, dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Rakan-rakan sekalian, kita maklum bahwa sepanjang PKPB ini ada rakan-rakan kita yang tidak dapat pulang ke rumah untuk bersama-sama keluarga masing-masing. Contohnya, rakan-rakan kita yang masih berada di asrama MRSM atau asrama sekolah lain. Namun, usahlah khawatir. Marilah kita saling mendoakan satu dengan yang lain agar kita terus dikuatkan dalam Tuhan. Jika kamu mempunyai sebarang bahan doa, bolehlah kongsikan dengan rakan doa seperti nama-nama yang tertera. Nampaknya kita sudah sampai ke penghujung ibadah kita pada hari ini. Semoga setiap kita diberikan keberanian untuk memberitakan Injil dan juga kebaikan Tuhan kepada kawan-kawan kita yang lain. Tetap setia dan tetap tekun berdoa. Dan selamat berjumpa lagi. Sama-sama kita menjaga SOP kita untuk memutuskan penularan wabak COVID-19. Stay safe dan Tuhan memberkati. Mari kita berdoa bersama. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Anugerah daripada Tuhan kita Kristus Yesus, kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita semua dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.